رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenan Najwa kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh insyaAllah. Hari ini kita akan meneruskan lagi kajian kita berkaitan dengan kronologi nuzul Al-Quran, tadabbur kronologi diturunkannya Al-Quran dari ayat-ayat atau surah-surah pertama sampai berakhirnya diturunkan Al-Quran dalam masa 23 tahun. Dalam perjumpaan lepas 4 surah kita lihat itulah surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berurutan. Yang pertama adalah daripada surah Al-Alaq, yang keduanya daripada surah Al-Qalam, yang ketiganya dari surah Al-Muzammil, yang keempatnya daripada surah Al-Mudaththir, dan hari ini yaitu yang kelima. Surah yang kelima diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini yang kelima. Walaupun di dalam mushaf urutannya adalah urutan pertama. Mushaf Al-Fatihah urutannya yang pertama, tetapi dari segi kronologi diturunkannya ia kelima. Selepas Al-Alaq, Iqra, selepas Al-Qalam, Nun wal Qalam, selepas Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, dan selepas Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, barulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini semuanya berurutan seperti ini. Karena apa? Karena itulah permulaan dakwah Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah bermula dakwah, Rasulullah mesti dipersiapkan dahulu. Dipersiapkan diri dan rohani Rasulullah SAW. Persiapannya pertama dengan apa? Dengan membaca Iqra. Kemudian selepas membaca mesti ditulis apa yang kita baca. Kita ungkayahkan apa yang kita baca tersebut. Agar apa? Agar kekal, agar tetap. Selepas kita mempunyai dua senjata tersebut, yaitu membaca dan menulis, kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bertahajud waktu malam. Bertahajud waktu ini untuk apa? Untuk memperkuat diri rohani khususnya, yaitu pada waktu malam. Turunlah Al-Muzammil. Baru selepas itu siang hari Rasulullah SAW sudah mendapat tugas, sebagai Rasul. Maka Rasulullah SAW diperintahkan, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir warrujza fahjur wasiyabaka fatahhir. Sudah malam Rasulullah bersama dengan Allah, kuat batin rohani Rasulullah SAW. Rasulullah sudah mulai diperintahkan untuk apa? Kum fa'anzir, berdirilah engkau wahai Rasulullah dan berikanlah peringatan.
Artinya di sini Rasulullah sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah, yaitu untuk memberi peringatan, fa'anzir, peringatan tersebut. Nah, permulaan untuk melaksanakan perintah memperingatkan manusia tersebut akhirnya dimulakan dengan apa? Dengan membaca surah Al-Fatihah. Yaitu surah yang kelima. Yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Situ. Sinilah permulaan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dengan membaca Al-Fatihah dimulakanlah perjalanan Rasulullah untuk memberi peringatan kepada seluruh alam. Dimulakan dengan keluarga Rasulullah dan kemudian dengan penduduk Mekah dan seluruh orang Arab ketika itu. Dan apa? Dimulakan dengan Al-Fatihah. Maka dari itu kita dapati Al-Quran dimulakannya dengan apa? Al-Fatihah. Yaitu dengan surah Al-Fatihah ini. Memang di dalam riwayat dikatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama diturunkan. Al-Fatihah dalam riwayat kata surah yang bukan Iqra, bukan Mudassir, bukan Qalam, bukan Muzammil, bukan, tetapi surah Al-Fatihah yang pertama kali diturunkan. Pendapat ini memang betul. Tapi dari sudut apa betulnya? Pertama kali surah yang sempurna. Al-Fatihah 7 ini pertama kali. Yaitu surah yang pertama kali diturunkan yang sempurna surahnya, jumlahnya 7 Al-Fatihah. Kalau Al-Alaq kan tidak 7, 5 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, kan hanya 5. Kemudian Nun ada disebutkan juga, ada 5 juga. Kemudian Al-Muzammil ada 7, Mudassir 7. Belum semuanya. Tetapi Al-Fatihah seluruhnya. Itu dari Alhamdulillah sampai waladdallin. Itu makanya disebutnya surah yang pertama, memang betul. Surah yang akan diriwayatkan bahwa surah Fatihah ini diturunkan 2 kali. Pertama di Mekah, yang keduanya di Madinah. Karena di dalam riwayat dikatakan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat dan di sana ada malaikat Jibril. Ada malaikat Jibril, artinya memang malaikat Jibril kadang berkumpul dengan sahabat, berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tahu di Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi, ada pintu sebelah kiri, pintu nomor 39, itu namanya pintu Jibril itu. Di sebelah daripada pintu Babu Nisa. Dari Babu Nisa, pintu perempuan yang sebelah kiri, sebelum ada Babu Salam di sana. Itu ada pintunya, pintu Jibril. Babu Jibril di sana namanya, kalau di sana kiri itu. Ya, karena apa? Jibril selalu jumpa Rasulullah lalu pintu situ. Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pergi umrah, tengok Masjid Nabawi, sebelah kiri yang di sana 39 itu pintunya namanya pintu Jibril. Babu Jibril. Jadi jumpa. Jadi suatu hari Rasulullah bersama Jibril. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama Jibril tersebut, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, engkau tadi mendengar suara yang menggetar di udara. Ada suara menggetar di udara. Mana dengan suara yang lupa besar sekali. Kata Rasulullah, ya saya mendengar. Itu adalah pintu langit dibuka. Pintu langit sedang dibuka. Kemudian ada seorang malaikat yang turun. Yang mana malaikat itu tidak pernah turun ke bumi. Kita tahu malaikat itu jumlahnya wallahu a'lam, kita tidak tahu. Masing-masing ada tugasnya. Nah yang ini, malaikat ini dia turun khusus pada hati itu. Pada hari itu turun ke bumi, kata malaikat Jibril. Tidak pernah turun selama ini. Apa yang dibawakan oleh malaikat
malaikat tersebut. Malaikat Jibril mengatakan dia membawa 2 perkara yang diberikan kepada engkau wahai Rasulullah, yang mana tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum engkau. Utitahuma. Yani engkau mendapatkan 2 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau. Apa disebutkan? Utituma. Apa yang dikatakan di sana? Yaitu surah Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Setelah ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Terus sampai pansurna alal qaumil kafirin. Nah, itu yang diturunkan. Pada ketika itu malaikat Jibril berkata, tidak ada seseorang yang membaca kedua-duanya Al-Fatihah dengan akhir surat Al-Baqarah tersebut memohon sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkannya. Nah, dengan membaca dari surah Al-Fatihah. Artinya Rasulullah berada di Madinah ketika itu. Makanya disebutnya 2 kali. Al-Fatihah ini ada yang mengatakan 2 kali. Pertama di Mekah, yang keduanya berada di mana? Di Madinah. Dan dikatakan di Mekah mengapa? Karena sembahyang sudah mulai ada di Mekah. Sedangkan Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak sah sembahyang seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Waktu zaman di Mekah sudah ada sembahyang. Hanya para ulama mengatakan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah ini diturunkan selepas Isra dan Mi'raj. Yaitu pada tahun ke-10. Nah, pada tahun ke-10 Rasulullah SAW ini diturunkan. Nah, diturunkan kepada Rasulullah SAW surah Al-Fatihah. Karena sebelum ini Rasulullah sembahyangnya tidak sembahyang seperti kita. Yang 5 waktu itu. Rasulullah dari pertama diutus sampai kepada waktu selepas Isra dan Mi'raj sembahyangnya pagi dan petang. Tapi kaifiahnya, caranya kita tidak mengetahui bagaimana caranya. Apakah ada ruku, ada sujudkah, ada apa? Tidak ada. Kita tidak mengetahuinya. Ada pertamanya kita mengetahui yaitu selepas Isra dan Mi'raj. Pada tahun ke-10 Hijrah, tahun ke-10 pelantikan Rasulullah sebagai Rasulullah di bulan Rajab. Di sanalah selepas Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj mendapat perintah untuk sembahyang 5 waktu. Keesok harinya malaikat Jibril turun pada zuhur, sembahyang zuhur, dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang kamu berwudu dan mulai sembahyang zuhur. Hari pertama selepas Isra Mi'raj. Kemudian diberikan sebagaimana sembahyang zuhur waktunya, kaifiahnya 4 rakaat yang seperti kita sekarang. Nanti asar malaikat Jibril turun lagi. Wahai Rasulullah, sekarang waktu asar, mari sembahyang. Maghrib begitu juga, turun lagi. Wahai Rasulullah, sekarang waktu maghrib, turun. Isya turun lagi malaikat Jibril permulaan sampai subuh besoknya. Artinya hari kedua lah. Tapi malaikat Jibril turun pada awal waktunya. Hari kedua malaikat Jibril zuhur turun, tapi di akhir waktu. Nah, di akhir, yang pertama tadi misalnya zuhurnya sekarang 12.19 misalnya, 12 hari ini. Rasulullah semalam datangnya 12.19. Berkata kepada Rasulullah, sekarang kita sembahyang. Esoknya Rasulullah malaikat Jibril datang, tetapi tidak 12.19. Malaikat Jibril turun pada 3.20. Nah, 3.20 akhir waktu kan. Nah, artinya malaikat Jibril 3.10 turun. Wahai Rasulullah, sekarang sembahyang zuhur ini akhirnya, akhir masa zuhur. Nah, begitu juga sebelum maghrib turun malaikat Jibril, katakan ini akhir sembahyang asar. Nah, kemudian maghrib waktu isya sebelum akhir waktu maghrib. Karena itu adalah waktunya. Makanya waktu sembahyang seperti begitu. Sama ada di permulaan atau di akhir itu sembahyang juga adaannya. Nah, tidak ada salahnya. Tidak ada salah karena waktunya dimulai sekian sampai di akhir sekian. Diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, disitulah turun Al-Fatihah seperti itu. Diajarkan kamu membaca Fatihah seperti yang diajarkan. Ini mengatakan Fatihah diturunkan bila selepas Isra dan Mi'raj. Nah, selepas Isra dan Mi'raj barulah ada surah Al-Fatihah. Baik. Jadi kalau kita lihat surah Al-Fatihah ini
dimulakan dengan alhamdu, tahmid. Nah, di dalam Al-Quran hanya ada 5 surah yang dimulai dengan alhamdulillah. Nah, yang dimulai dengan alhamdulillah ada 5 surah, tidak ada yang lain. Kita sudah sebut surah yang diturunkan dengan huruf ada 29 kan? Ada 29 surah. Nah, ada yang dengan tasbih, dengan hawamim, yang dimulai dengan hamim gitu, ada 7. Nah, yang dimulai dengan hamdalah itu ada 5. Surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, nanti kita lihat di sana, surah Al-Kahfi, surah Saba dan surah Fatir. Nah, itu 5. Itu semuanya dimulai dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Alhamdulillah ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya doa. Dan juga Rasulullah mengatakan Al-Fatihah ini adalah sebaik-baik surah Al-Quran. Khairi surah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkata kepada sahabat baginda, tidakkah engkau mau aku beritahukan kepada engkau khairu suratin fil Quran, sebaik-baik surah di dalam Al-Quran yang tidak pernah diturunkan sebelum ini, tidak di Taurat, tidak di Injil, dan juga tidak di Zabur. Apa kata sahabat itu? Bertanya, hanya Allah dan Rasul. Katanya surah Alhamdu, yaitu surah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini sebaik-baik surah. Nah, sebaik-baik surah yang ada. Karena kita tahu kan beberapa surah di dalam Al-Quran ini dia dikenal sebagai satu, ada julukannya. Nah, seperti surah Yasin. Surah Yasin kan sebutnya hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Itu surah Yasin. Dia sebagai surah yang ada. Kemudian surah Dukhan. Surah Dukhan ini dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai tandanya daripada Al-Quran. Al-Baqarah sebagai apa? Disebutnya sanam Al-Quran. Baqarah dengan Ali Imran, itu nama-namanya. Nah, Al-Fatihah ini juga sebagai apa? Khairus surah, sebaik-baik surat di dalam Al-Quran. Maka siapa yang membacanya pahalanya sangat besar. Hadis yang lain mengatakan sesiapa yang membaca surah Al-Fatihah seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran. Baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Artinya baca 3 kali sama dengan satu Al-Quran. Sama dengan surah apa? Surah Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas begitu juga. Nah, surah Al-Fatihah begitu. Karena apa? Di dalam surah Al-Fatihah di sini ada semua yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Ajaran agama Islam, akidahnya, akhlaknya dan hukum hakamnya semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan di dalam surah Fatihah ini ada 3 perkara. Ada disebutnya awwaluha rahmah. Pertamanya adalah rahmat Al-Fatihah ini. Awsatuha hidayah. Jangan seperti Ramadan. Kalau Ramadan lain kan. Kalau Ramadan hadis mengatakan awaluha rahmah, awsatuha maghfirah, akhiruha itqul minan nar. Itu Ramadan. Pertamanya rahmat, keduanya maghfirah, keampunan, ketiganya dimerdekakan dari api neraka. Ramadan. Tapi Fatihah ada 3. Pertamanya rahmat, samalah dengan Fatihah tadi, dengan puasa. Awsatuha hidayah. Nah, pertengahannya petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruha an-ni'mah. Dan terakhirnya adalah nikmat. Dari mana kita tahu begitu? Karena yang pertama, rahmat itu memang alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Rahmat, maliki yaumiddin. Ini rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kepada manusia itu ada rahmat. Sesudah begitu ada hidayah. Di mana ada hidayahnya? Ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk dari Allah. Kita ulangi, seorang mukmin, seorang muslim wajib dia mengucapkan itu. Fatihah sehari 17 kali, wajib, tidak boleh kurang. Kalau kurang, agamanya kurang. Ya, sehari dia wajib 17.
Karena apa? Sembahyang 17 rakaat. Setiap rakaat wajib baca rukun. Fatihah adalah rukun. Mana 17 dia setidaknya sehari baca. Ada, dan dia dalam membacanya dia akan membaca ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ihdina. Ini yang kedua, al-hidayah. Awsatuha, pertengahannya adalah hidayah. Dan yang ketiga adalah nikmat. Mana nikmatnya? An'amta alaihim. Kepada siapa? Orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. An'amta alaihim ghairil maghdubi, dan bukannya orang-orang yang engkau murkai dan enggak orang sesat. Artinya ada 3. Betul juga apa dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Pertama, surah Al-Fatihah ini adalah rahmat, keduanya adalah hidayah, dan ketiganya adalah nikmat. Karena di dalam mushaf yang ada kita di sini, antara surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah itu ada hubungannya. Surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah itu ada hubungannya. Hubungannya di mana? Bahwa dengan Al-Quran ini ada petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Seluruh manusia. Seluruh manusia, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini. Kita lihat di ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk kepada kami. Kan ihdina. Kita memohon kepada Allah. Allah menjawab. Allah mengabulkan permohonan kita. Allah memperkenankan permohonan kita. Allah ihdina, ya Allah berikan kepada kami petunjuk. Allah menjawabnya di surah Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dijawab. Mohon ihdina, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Jawabannya adalah kitab Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya ada keselarasan antara Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Kita lihat di sini. Kita memohon, Allah mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Ketika kita berdoa, Allah pasti menjawab. Sama ada jawabannya hari ketika itu juga, atau diakhirkan, atau diganti dengan yang lain. Nah, itu. Tapi doa kita pasti dijawab. Doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tadi itu. Sama ada yang kita pohon, waktu itu juga kita dapat, atau diakhirkan, atau diganti dengan yang lebih baik, atau diganti dengan dijauhkan daripada keburukan yang sama dengan doa kita. Itu semuanya. Karena itu janji Allah, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada aku astajib. Itu dalam bahasa Arabnya disebutnya jawab syarat. Syaratnya aku akan perkenankan engkau, tapi syaratnya doa. Kalau kamu tidak doa, karena Allah, kalau manusia tidak berdoa kepada Allah, Allah murka. Kalau manusia tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Tapi kalau manusia dimintai oleh manusia, dia akan marah. Makanya dalam ada syair kan, syair Arab, al-insan yaghdabu hina yus'al, wallahu yaghdabu inna la yus'al. Manusia marah kalau dia diminta, tapi Allah akan marah kalau dia tidak diminta. Nah, itu mesti mohon kepada. Karena doa ini tanda kelemahan kita. Doa ini mengakui bahwa Allah ini memang Maha Kuasa. Makanya disuruh berdoa kita. Perintah di sana. Nah, di sana ihdina. Ayatnya di ihdina, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan Al-Qur'an, hidayah, hudan lil muttaqin. Baik. Jadi Al-Fatihah dengan 7 ayat yang ada, makanya salah satu ayat surah ini namanya juga adalah Sab'am Masani. Nama Al-Fatihah ini ada beberapa nama. Ada beberapa nama yang kita kenal ini adalah Fatihah, Al-Fatihah, pembuka. Pembuka. Ada juga sebutnya Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Pembuka Al-Quran. Yang tadi pembuka saja.
yang arti pembuka. Yang keduanya Fatihatul Kitab, pembuka kitab yaitu Al-Qur'an. Karena dimulakan dengan Al-Fatihah. Yang permulaan inilah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Lailatul Qadar. Dan diturunkan kepada Rasulullah ketika pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril. Kan mushafnya satu mushaf. Dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Seperti inilah mushaf yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, seperti ini di Lauh Mahfuz dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Dan juga Sab'am Masani, yaitu 7 yang diulang-ulang. 7 ayat yang sentiasa diulang, Masani. Sab'am Masani. Sab'a 7. Masani yang sentiasa diulang. Kenapa? Karena memang surah ini sentiasa diulang. Apalagi oleh orang muslim yang ketika sembahyang. Ketika sembahyang mesti diulang. Sembahyang zuhur 4 kali dia baca, sembahyang asar 4 kali dia baca, sembahyang maghrib 3 kali dia baca, asar 4, subuh 2. Mesti, makanya sebutnya Sab'am Masani, 7 ayat yang sentiasa diulang. Salah satu namanya lagi Sab'am Masani. Dan juga disebutnya surah Al-Hamd, surah puji-pujian. Karena di sini ada alhamdulillah itu. Alhamdulillah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul kalam, sebaik-baiknya ucapan ana wa man qabli, yang aku ucapkan dan sebelum orang-orang yang sebelum aku, kata Rasulullah, adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik afdhalul zikri la ilaha illallah. Tetapi afdhalud doa, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ucapan kita alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah sebaik-baik doa. Karena di dalam doa tersebut ada satu pengiktirafan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita mengucapkan alhamdulillah, sebaik-baik atau puji-pujian tertentu milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai sebaik-baik tahmid, sebaik-baik puji-pujian atau doa ini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagikan Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian. Yang 7 ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini dibagi oleh Allah kepada 2 bagian. Qasamtus salata ila qismain. Dalam sebuah hadis qudsi, aku telah membagikan salat. Salat di sini artinya Fatihah. Salat artinya surah Al-Fatihah. Aku telah membaginya kepada 2 bagian. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Nah, ya, kalau kita baca 2 ini, maka sebagiannya milik Allah, yang sebagian lagi milik kita. Ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, hamidani abdi. Ketika dia berkata ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi. Ketika dia berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maliki yaumiddin. Berkata maliki yaumiddin. Ayat yang ketiga di sana majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Itu apa maknanya? Jadi Allah membagi surat Fatihah ini menjadi 2 bagian. Yang pertamanya, ketika hamba mengatakan alhamdulillah, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Hamidani abdi, memujiku hambaku. Ketika dia mengatakan ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, dia juga telah mengagungkan aku, mengagung-agungkan aku, memuji-muji aku.
Dan ketika dia mengatakan maliki yaumiddin majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan, membesarkan aku. Jadi ini milik Allah. Tahmid, sana, tamjid milik Allah. Tidak ada. Yang lainnya tidak mempunyai. Nah, tidak. Makanya kita kalau manusia, kita ucap kepada seseorang, dia berbuat baik kepada kita apakah mengucapkan alhamdulillah? Segala puji bagimu. Muhammad tidak boleh itu. Tapi syukrullah iya, terima kasih. Asyukrullah iya, kita ucap dan tapi alhamdulillah tidak, karena hanya milik Allah. Karena ya tiga perkara ini milik Allah. Tahmid, tamjid dengan salam. Yang ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini milik kita. Yaitu kita menyembah Allah dan memohon pertolongan dari Allah. Na'budu wa iyyaka nasta'in, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa artinya? Dia akan ditolong. Dia akan dibantu. Dia akan dikabulkan apa yang dia pohon. Dia akan diselamatkan dari apa yang dia mohon diselamatkan. Dua. Dan ihdinas siratal mustaqim, siratal ini juga untuk hambaku. Dia akan mendapatkan apa? Petunjuk dari. Maka dari itu mukmin setiap waktu dia membaca ihdinas siratal mustaqim, padahal dia dalam keadaan hidayah kan, sedang sembahyang. Kenapa? Ini untuk sabar, untuk hidayah tersebut supaya kekal dengan Al-Fatihahnya. Makanya kita membaca Al-Fatihah. Ada. Itulah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman ini dengan surah Al-Fatihah. Yang mana surah ini tidak pernah diturunkan, tidak ada di dalam kitab Taurat, juga tidak ada di dalam kitab Injil dan juga Zabur. Dia hanya ada di dalam surah Al-Qur'an, yaitu Fatihatu Al-Kitab. Yang ada. Itu yang kita baca. Makanya setiap waktu kita membaca Al-Fatihah, memang digalakkan seperti itu. Dalam membuat apa-apa perkara, mulakan dengan Fatihah. Rasulullah dengan dakwahnya selepas melaksanakan untuk melaksanakan kum fa'anzir, Rasulullah membaca Fatihah. Dengan membaca Al-Fatihah yang demikian. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkatan. Kita setiap majlis, setiap belajar, kita mulakan dengan apa? Membaca Fatihah untuk mengambil berkat tersebut. Ulama-ulama sebagai tambahan ada mengatakan kalau kita ada hajat, mempunyai hajat apa saja, bagaimana dengan membaca Fatihah? Kita bacanya 40 kali selepas salat sunat maghrib ba'diyah. Selepas ba'diyah maghrib, baca ini 40 kali dalam 7 hari. Dalam 7 hari, insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya fadilah. Karena banyak sekali. Banyak fadilah. Zaman Rasulullah telah berlaku. Ada orang sahabat pergi pada suatu tempat, kemudian ada pemimpinnya yang di sana, mereka mau meminta kepada mereka supaya dijadikan tamu. Orang-orang di sana menolak mereka untuk menjadi tamu, dan pemimpinnya akhirnya dia disengat atau dipatuk oleh ular sehingga dia sakit. Dan tidak ada orang-orang yang boleh menyembuhkannya. Mereka meminta kepada sahabat-sahabat Rasulullah ini. Wah, di antara kalian adakah yang boleh mengobati pemimpin kami? Kata yang sahabat ini, kami tidak mau. Kami ada boleh buat itu, tapi kami tidak akan membuatnya karena kalian menolak kami untuk dijadikan tamu. Kalau kamu mau kami mengobati, maka kamu mesti bayar untuk kami. Kata sahabat. Akhirnya mereka kata, ya baiklah, akan kami berikan. Akhirnya dibaca oleh seorang sahabat, baca Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Siapa? Pemimpinnya sembuh. Ketika sembuh mereka lihat, janji mereka beri kambing-kambing tersebut. Dalam riwayat ada menyebutkan dikasih 100 ekor kambing. Dengan Fatihah menyembuhkan penyakit 100 ekor kambing. Berapa itu 100 ekor kambing? Kalau satu kambing 300, 100 ekor 30.000 ringgit. Baca Fatihah untuk mengobati dibagi 30.000 ringgit. Nah, jadi sahabat ini kata baca.
Akhirnya dibagi semua, makanan akhirnya dibagi juga, akhirnya dijadikan tamu oleh masyarakat. Selepas itu dikasih itu, hanya tadinya mau dibagi-bagi sesama mereka. Kata yang baca, jangan dulu kita tanya kepada Rasulullah. Jangan dulu bagi. Jangan dulu kita makan, cuma jangan. Kita bagi tahu Rasulullah dulu. Diberitahu kepada Rasulullah, akhirnya wa ma adraka annahu ruqyah. Bagaimana engkau tahu bahwa itu adalah ruqyah? Bagaimana engkau tahu surah Fatihah ini adalah ruqyah? Akhirnya Rasulullah, maknanya Rasulullah setuju. Memang itu ruqyah. Al-Fatihah itu idribuli. Semua bagikan antara kalian dan jadikan untuk aku satu saham. Rasulullah juga menerima. Ini dengan Al-Fatihah, dengan mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan Al-Fatihah sebagai surah atau ayat yang kelima yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, di mana dengan surah Al-Fatihah ini bermulanya perjalanan Rasulullah dakwahnya. Perjalanan dakwah yang mana permulaan tersebut akan kita lihat pertama sekali yang dihadapi oleh Rasulullah, yaitu pada bagian yang ke-6, surah yang ke-6, yaitu surah Al-Masad. Surah Al-Masad, tabbat yada abi lahab, itu surah selepas Al-Fatihah. Yang dihadapi oleh Rasulullah selepas membaca Fatihah, bermula dakwah, Al-Masad kemudian diturunkan. Insyaallah kita akan baca. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yassal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma arzuqna bi hadzal majlis masjid Sungai Lambak, warzuqna ya Allah min al-uquli awfaraha wa min al-azhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaki ajzalaha wa min as-sihhati atammaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha ya ajwada man a'ta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.